Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Mersyana Milani Paput dengan NIM 200701029. Saya mahasiswi dari kelas 4A Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan kaitan antara penyakit hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, arteriosklerosis, dan stroke, serta faktor risiko yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan penyakit serta faktor risikonya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari penyakit tersebut. Yang pertama, penyakit hipertensi. Hipertensi adalah keadaan peningkatan tekanan darah yang memberi gejala berlanjut ke organ target lainnya. Penyakit ini dikenal juga sebagai heterogenesis group of disease karena dapat menyerang siapa saja dari berbagai kelompok umur dan kelompok sosial. Yang kedua, penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan kesehatan yang berupa kumpulan gejala yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula atau glukosa darah akibat kekurangan ataupun resistensi insulin. Diabetes mellitus adalah keadaan di mana kadar gula dalam darah meningkat dan di dalam urin atau kencing ditemukan gula. Yang ketiga, penyakit jantung koroner atau PJEK. Penyakit jantung koroner adalah kelainan otot jantung akibat kekurangan aliran darah koroner karena penyempitan yang biasa disebut dengan arteriosklerosis pembuluh darah koroner. Yang berikut, arteriosklerosis merupakan pembuluh darah yang membawa oksigen dalam dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh yang biasa disebut dengan arteri, menjadi tebal dan kaku, terkadang membatasi aliran darah ke organ dan jaringan. Yang berikut, penyakit stroke. Stroke adalah disfungsi neurologis akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah dan timbul secara mendadak dalam beberapa detik ataupun cepat dengan gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah otak yang terganggu. Stroke merupakan penyakit yang mengenai sistem saraf, memberikan cacat tubuh yang berlangsung dan dapat terjadi tidak saja pada orang-orang berusia lanjut, tetapi juga terjadi pada orang-orang usia pertengahan yang masa aktif dan produktif pertengahan. Serangan stroke bersifat akut dan menyebabkan kematian mendadak dan angka kematiannya mencapai 36%. Iskemik otak merupakan suatu keadaan di mana terdapat gangguan pemasukan daerah darah ke otak yang membahayakan fungsi neuron. Infark otak terjadi jika ada daerah otak yang iskemik menjadi nekrosis akibat berkurangnya suplai darah sampai pada tingkat lebih rendah dari titik kritis yang diperlukan untuk kehidupan sel sehingga disertai gangguan fungsional dan struktural yang menetap. Terdapat dua penyebab utama infark otak, yaitu trombus dan emboli, di mana infark ini terjadi setelah trombosis pada pembuluh darah yang aterosklerosis. Berikut saya akan menjelaskan kaitan antara penyakit hipertensi, diabetes mellitus, PJK, stroke, dan arteriosklerosis. Jika seseorang sudah mengalami salah satu penyakit tersebut, maka akan mempermudah penyakit lain untuk menyerang si penderita. Mengapa terjadi hal demikian? Karena terjadinya kerusakan dinding pembuluh darah dan pelepasan kolagen sehingga terjadi perubahan pada pembuluh darah otak arterial. Otak akan bertambah hebat jika arteriosklerosis dan timbulnya stroke trombotik. Hipertensi akut mengakibatkan tekanan darah yang naik mendadak dan sangat tinggi menyebabkan fenomena sosis atau tasbih akibat dilatasi paksa, kemudian menerobos respon vasokonstruksi yang terjadi kontraksi dinding otot hingga menyumbat pembuluh darah. Hal ini merupakan kondisi yang bisa mengakibatkan disfungsi ereksi yang kemudian menyebabkan rusaknya saluran darah otak dengan kebocoran vokal dari cairan melalui dinding arteri dan pembentukan endemi otak atau yang biasa disebut dengan edema hidrostatik yang menyebabkan autoregulasi tidak bekerja lagi dan aliran darah otak mengikuti secara pasif tekanan perfusi dan mengakibatkan timbul ensefalopatia hipertensi yang dimana sindroma klinis
akut resisbel sebagai akibat kenaikan tekanan darah secara tiba-tiba yang ditandai dengan perubahan neurologosis dan mendadak mual, muntah, rasa mengantuk, dan bingung yang apabila tidak segera diobati dan terjadi kejang-kejang. Orang dengan diabetes mellitus tidak mempunyai cukup hormon insulin untuk memproses glukosa atau insulin. Mereka tidak bekerja dengan efektif. Insulin adalah hormon yang membuat tubuh dapat memproses glukosa dari makanan dan menggunakannya untuk energi. Karena adanya masalah pada insulin, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk membentuk energi dan akhirnya akan berkumpul di aliran darah. Tingginya gula dalam pembuluh darah yang mengelilingi tubuh akan menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh, khususnya pembuluh darah dan ginjal. Organ-organ inilah yang mempunyai peran dalam menjaga tekanan darah yang normal. Bila terjadi kerusakan, tekanan darah dapat meningkat dan menyebabkan kerusakan yang lebih jauh dan komplikasi. Komplikasi yang terjadi mencapai 65% kematian penderita diabetes mellitus yang disebabkan penyakit kardiovaskular seperti jantung koroner dan stroke. Glukosa yang berlebihan mengalir dalam darah lama-kelamaan akan merusak pembuluh darah. Pada gambar ini dijelaskan kerusakan pembuluh darah disebabkan karena terjadi penumpukan lemak akibat kolesterol atau plak. Kondisi ini biasa disebut dengan aterosklerosis yang kemudian menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku, kemudian mempersempit jalan darah dan menyebabkan buruknya sirkulasi darah ke seluruh tubuh termasuk jantung dan otak. Hal ini yang menyebabkan terjadinya risiko penyakit jantung koroner dan stroke. Gagal ginjal terjadi karena kadar gula darah yang tidak terkontrol pada pasien diabetes mellitus memicu kerusakan glomerulus atau pembuluh darah halus yang merusak tempat penyaringan darah di ginjal sehingga ginjal kehilangan kemampuan menyaring darah dan mengakibatkan gagal ginjal dan kebutaan. Kadar gula yang tinggi di dalam darah dapat meningkatkan tekanan darah, di antaranya adalah yang pertama, pembuluh darah kehilangan kemampuan untuk melebar atau merenggang. Yang kedua, jumlah cairan di dalam tubuh meningkat, terlebih bila penyakit kencing manis sudah menyerang ginjal. Yang ketiga, resistensi insulin dapat ikut serta dalam proses yang meningkatkan risiko dari hipertensi. Hipertensi dapat membuat sel tidak sensitif terhadap insulin yang biasa disebut resisten insulin. Insulin berperan meningkatkan ambilan glukosa di dalam banyak sel dan dengan cara ini juga mengatur metabolisme karbohidrat sehingga jika terjadi resistensi insulin oleh sel, maka kadar gula di dalam darah juga dapat mengalami gangguan. Pada gambar berikut ini dijelaskan bahwa jika hati memproduksi lemak yang secara berlebihan karena pola konsumsi tinggi lemak, sehingga lemak menumpuk secara terus-menerus, kemudian membentuk plak-plak di dalam pembuluh darah arteri koroner yang mensuplai darah ke jantung. Proses ini disebut aterosklerosis. Kemudian, plak yang bertambah terus-menerus menyebabkan liang pembuluh darah arteri mengalami penyempitan dan tidak mampu menyalurkan darah cukup sehat ke jantung dan mengakibatkan kekurangan aliran darah dan insufisiensi oksigen dan makanan yang dialiri pembuluh darah. Pada keadaan aterosklerosis, plak yang menumpuk dalam pembuluh darah sewaktu-waktu dapat retak atau hancur, yang mengakibatkan plak akhirnya menyumbat ke aliran darah, yang biasa disebut dengan stenosis. Kemudian, fungsi jantung menjadi terganggu dan seluruh tubuh tidak menerima suplai darah segar kaya oksigen. Aliran darah yang terhambat menyebabkan suplai darah ke jantung berkurang, mengakibatkan penyakit jantung koroner. Aliran yang berikut, aliran darah yang terhambat menyebabkan suplai darah ke otak berkurang sehingga mengakibatkan stroke. Yang berikut saya akan menjelaskan faktor risiko dari penyakit tersebut. Yang pertama, stres. Reaksi tubuh terhadap stres bisa mempengaruhi tekanan darah. Tubuh menghasilkan gelembung hormon
Ketika seseorang berada dalam situasi stres, hormon-hormon itu dapat meningkatkan tekanan darah dengan menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan pembuluh darah menyempit. Stres tidak dapat menyebabkan hipertensi dalam jangka waktu yang panjang, tetapi bereaksi terhadap stres dengan cara yang tidak sehat, sehingga bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan stroke. Yang kedua, rokok. Kebiasaan merokok membuat seseorang rentan mengalami penyakit jantung koroner. Hal ini karena rokok menyebabkan penebalan dinding arteri. Akibatnya, ukuran arteri menyempit dan aliran darah serta suplai oksigen menuju jantung menjadi terhambat. Yang ketiga, obesitas. Obesitas merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya stroke karena penimbunan lemak dapat membuat penyumbatan pada pembuluh darah dan lama-kelamaan jika tidak diatasi akan membuat pembuluh darah otak pecah dan menjadi stroke. Yang berikut, alkohol. Alkohol merupakan salah satu penyebab hipertensi karena alkohol memiliki efek yang sama dengan karbon dioksida yang dapat meningkatkan keasaman darah sehingga darah menjadi kental dan jantung dipaksa untuk memompa. Selain itu, konsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang akan berpengaruh pada peningkatan kadar kortisol dalam darah sehingga aktivitas renin, angiotensin, aldosteron sistem atau RAS meningkat dan mengakibatkan tekanan darah meningkat. Dalam bidang medis, alkohol biasanya digunakan sebagai bakterisida, fungisida, dan virusida. Namun, penggunaan atau konsumsi minuman alkohol yang berlebihan pada masyarakat dapat berdampak pada penurunan kesehatan yang akan mengganggu dan merusak fungsi beberapa organ, yaitu salah satunya adalah hati. Fungsi hati yang terganggu sehingga mempengaruhi kinerja dan fungsi jantung. Gangguan fungsi jantung yang terjadi pada akhirnya menyebabkan hipertensi. Hal ini terjadi karena alkohol merangsang epinefrin atau adrenalin yang membuat arteri mengecil dan menyebabkan penimbunan air dan natrium. Yang berikut, serat. Serat adalah tumbuhan Serat adalah tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan terdiri dari karbohidrat yang memiliki sifat resistan terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia serta mengalami fermentasi sebagai atau keseluruhan di usus besar. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan terkait dengan hubungan penyakit hipertensi, diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung koroner, dan arteriosklerosis, serta faktor risiko terhadap penyakit tersebut. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.